selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kapan kamu menonton video pembelajaran ini. Oke, hari ini kita akan memasuki materi pesawat sederhana, masih pada bab yang sama yaitu bab usaha dan pesawat sederhana, tapi fokusnya hari ini hanya pada pesawat sederhananya saja. Masih pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan Ibu Bu Malinda untuk kelas 8. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat kamu cerna dengan baik ya. Nah, sebelumnya kamu sudah belajar nih tentang usaha dan sudah belajar juga tentang daya. Pasti di antara kalian masih ada nih yang mengingat apa itu usaha dan apa itu daya. Nah, lalu kemudian apa kaitannya dengan pesawat sederhana? Jadi, saat kamu menggunakan pesawat sederhana, pastinya kamu akan mengeluarkan usaha dalam satuan daya ya. Kamu akan mengeluarkan usaha untuk dapat memindahkan sebuah benda seperti itu. Nah, adanya pesawat sederhana ini itu untuk memperkecil gaya yang kamu keluarkan, untuk memperkecil energi yang kamu keluarkan, namun tetap dapat memindahkan sebuah benda sejauh apapun ataupun setinggi manapun seperti itu. Nah, adanya pesawat sederhana ini itu untuk mempermudah, di mana pesawat sederhana sendiri merupakan peralatan tambahan yang digunakan untuk dapat mempermudah pekerjaan manusia seperti itu. Lalu ada apa aja sih pesawat sederhana itu? Kita akan lihat satu persatu. Ya, ini ada beberapa jenis pesawat sederhana yang memiliki prinsip kerja yang berbeda dan bentuk yang berbeda pula pastinya. Nah, ini ada yang pertama itu ada katrol. Katrol ini sebenarnya terbagi menjadi 3 ya. Ada katrol tetap, katrol bebas, dan juga katrol majemuk. Di mana katrol tetap itu sendiri merupakan katrol yang memiliki posisi yang tetap dan memiliki fungsi merubah arah gaya. Sedangkan katrol bebas yaitu katrol yang memiliki fungsi untuk memperkecil gaya kuasa dengan letak bebannya bebas atau sembarang seperti itu. Yang ketiga merupakan roda berporos, di mana roda berporos sendiri punya fungsi sebagai pusat pengatur yang mempercepat gaya. Yang keempat ada bidang miring yang punya fungsi untuk memperkecil gaya kuasa. Dan yang terakhir adalah pengungkit yang memiliki fungsi untuk dapat menggandakan dan merubah arah gaya. Kita akan bahas satu persatu agar lebih jelas lagi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah katrol. Pastinya kamu pernah melihat orang yang menggunakan katrol, baik itu di rumah, biasanya ada di rumah-rumah zaman dulu ya. Kalau kamu nonton TV, nonton film kayak gitu, suka ada tuh tayangan-tayangan yang menunjukkan orang nimba air gitu ya. Nah, di situ dia menggunakan katrol. Atau pada bangunan, pasti kamu pernah lihat orang sedang bekerja bangunan, itu juga ada katrol untuk mengangkat semen dari bawah ke gedung yang lebih tinggi. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan kalau katrol itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama bakalan kita bahas yaitu katrol tetap. Kamu tahu nggak sih gimana caranya seseorang dapat mengangkat air dalam ember menggunakan katrol? Orang itu memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas atau terangkat ke atas. Keuntungan mekanis katrol tetap ini sama dengan 1, karena pada katrol tetap hanya menggunakan satu katrol tunggal. Gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya bebannya, seperti itu. Jadi beban ini nanti akan ditarik dengan kuasa yang berukuran sama besarnya, seperti itu. Kuasanya itu sama besar dengan beban yang diangkat, sehingga nantinya beban tersebut dapat terangkat ke atas, seperti itu. Lalu yang kedua adalah katrol bebas. Ini masih pada pesawat sederhana jenis katrol. Yang kedua yaitu katrol bebas. Kedudukan pada katrol bebas ini berubah dan tidak dipasang di tempat tertentu. Katrol bebas punya fungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya bebannya. Ya, ini seperti yang tertera pada gambar, di mana katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Nah, keuntungan mekanis dari katrol bebas ini itu lebih besar daripada 1. Pada kenyataannya, nilai keuntungan mekanis dari katrol bebas tunggal adalah 2,
Hal ini berarti bahwa gaya kuasa 1 Newton akan mengangkat beban 2 Newton. Jadi, kamu cuma butuh 1 Newton saja untuk dapat bisa memindahkan atau mengangkat benda berukuran 2 Newton. Maka kalau kamu punya gaya 2 Newton, kamu dapat mengangkat benda sebesar 4 Newton seperti itu, karena dia memiliki katrol yang ganda pada katrol bebas ini. Yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol majemuk ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas, seperti yang kamu lihat pada gambar, di mana keuntungan mekanis dari katrol majemuk ini sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Di sini terlihat ada nomornya ya, di mana ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah banyaknya tali yang menyokong berat beban, sehingga besar keuntungan mekanisnya juga 4. Sedangkan tali yang ini, yang terpisah ini merupakan tali kuasa. Jadi itu tidak dihitung sebagai tali penyokong seperti itu. Nah, dari tadi tuh kita sudah berbicara tentang keuntungan mekanis. Sebenarnya apa sih keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis itu merupakan bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gayanya. Di mana persamaan untuk menghitung keuntungan mekanis adalah Km sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa. Atau kalau disimbolkan jadinya FB dibagi FK. Kita akan belajar menghitung keuntungan mekanis pada pertemuan selanjutnya ya. Pesawat sederhana yang kedua adalah roda berporos. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya roda berporos merupakan contoh dari pesawat sederhana. Di sini perpaduan antara roda gigi dan ban pada sepeda itu merupakan salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong pada roda berporos, di mana roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Nah, jadi saat kita mengayuh pedal pada roda gigi, maka secara langsung ban depan dan ban belakang akan ikut berputar. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan seperti itu. Selain roda sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos ini adalah pada kursi roda, mobil, dan juga sepatu roda. Jadi saat kita menggerakkan roda berporos, maka sistem dalam sebuah baik itu sepeda, mobil, motor, sepatu roda, atau kursi roda akan ikut berputar juga. Itu yang dikatakan dengan porosnya seperti itu. Selanjutnya adalah bidang miring. Oke, selanjutnya bidang miring, di mana bidang miring ini juga merupakan contoh dari pesawat sederhana. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan secara miring atau membentuk sudut seperti yang terlihat pada gambar, di mana fungsinya untuk dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring itu adalah tangga, skrup, dan juga pisau. Kenapa di sini dikatakan prinsipnya dapat memperkecil gaya yang dikeluarkan atau gaya kuasa yang dikeluarkan? Nah, ketika kamu mengangkat benda dari posisi yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, kalau kamu angkat langsung maka akan terasa lebih berat. Berbeda ketika kamu menggunakan bidang miring. Kenapa hal itu dapat terasa lebih berat? Karena bebannya akan ditopang pada diri kamu sendiri. Sedangkan ketika kamu menggunakan bidang miring, beban itu akan terbagi menjadi dua. Jadi pertama akan dibagi atau dibebankan kepada bidang miringnya, dan yang kedua kepada kamu sebagai pemilik kuasanya, seperti itu. Nah, sehingga akan terasa lebih ringan ketika kamu mendorong daripada mengangkat, seperti itu. Yang keempat adalah pengungkit. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Di mana pengungkit juga memiliki beberapa jenis, yaitu ada pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, dan pengungkit jenis 3. Nah, di sini akan dijelaskan sedikit agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Di mana cara menghitung keuntungan mekanisnya adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Nah, panjang lengan kuasa itu adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Berarti dari tengah nih sampai ke gaya kuasa sini itu merupakan lengan kuasa. Sedangkan lengan beban itu dari tumpuan sampai posisi diletakkannya beban, seperti itu.
Ini terdapat beberapa jenis pengungkit. Ada pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Untuk pengungkit jenis pertama, posisi tumpuan itu berada di antara gaya beban atau FB dengan gaya kuasa. Ingat ya, tumpuannya berada di tengah-tengah. Sedangkan untuk pengungkit jenis kedua, gaya beban itu berada di antara gaya kuasa dan juga tumpuan. Berarti yang ada di tengah adalah gaya bebannya atau FB-nya. Sedangkan untuk pengungkit jenis ketiga, gaya kuasanya atau FK-nya berada di antara gaya beban FB dengan tumpuan. Jadi yang ada di tengah adalah gaya kuasanya. Ingat aja, tumpuan, gaya beban, gaya kuasa, itu urutannya. Jadi yang di tengah pertama itu tumpuan untuk pengungkit jenis pertama, lalu yang kedua gaya beban untuk pengungkit jenis kedua, dan yang ketiga adalah gaya kuasa untuk pengungkit jenis ketiga. Ingat posisi tengahnya saja. Nanti kamu akan dengan mudah dapat menentukan jenis pengungkitnya seperti itu. Untuk pengungkit jenis pertama itu contohnya ada gunting. Pengungkit jenis kedua contohnya ada pembuka tutup botol, dan pengungkit jenis ketiga contohnya seperti pada pinset. Nah, penjelasannya seperti ini. Pada gunting, kamu pasti pernah memperhatikan adanya baut di tengah-tengah gunting tersebut. Itu adalah tumpuan dari gunting. Sehingga ketika kamu menggerakkan gunting tersebut, dapat saling membuka dan juga menutup seperti itu. Untuk pengungkit jenis kedua, contohnya seperti pada pembuka tutup botol, di mana tumpuannya itu terletak pada pembuka tutup botolnya. Ketika kamu mendorong atau mengangkat pembuka tutup botolnya, maka tutup botolnya akan terbuka seperti itu. Sedangkan pengungkit jenis ketiga, itu gaya kuasanya berada di tengah-tengah. Kenapa? Karena ketika kamu menekan bagian tengahnya, maka pinset itu akan tertutup. Seperti itu, makanya dikatakan pengungkit jenis ketiga ini contohnya adalah pada pinset, seperti itu. Itu adalah penjelasan singkat ya tentang beberapa jenis pesawat sederhana. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, jika kamu punya pertanyaan, kamu boleh ajukan melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, maupun langsung di email. Terima kasih banyak karena sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kamu pelajari dapat kamu ambil kesimpulannya, kemudian dapat kamu tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.